Salam anak-anak semuanya. Sekarang kita mau masuk di dalam kelas online ya, karena situasi yang tidak mendukung sehingga kita harus di rumah. Nah, saat ini kita mau belajar, tapi sebelumnya gimana kabarnya? Baik, sehat? Oke, nah hari ini kita mau belajar mengenai tentang materi yang selanjutnya. Kalau kemarin kita belajar tentang kemarin home sweet home, bagaimana dalam rumah kita bisa damai dan sebagainya. Nah, kita setelah keluarga kita baik dan sebagainya, alangkah sebaiknya seperti kita menaati perintah Tuhan bahwa kita menjadi berkat dampak yang baik bagi kita semuanya. Oke, ini anak-anak kelas 11, berarti tinggal sedikit lagi bab yang akan kita bahas. Dan kita mau masuk di bab yang berikutnya mengenai Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Paham maksudnya? Berkat bagi lingkungan berarti keluargamu, ya kamu diri, bagaimana kamu lingkunganmu di masyarakat, di gereja, di tempat tinggal kamu, bahkan kamu bagaimana menjadi berkat. Sebelumnya kita mau baca dalam bahasa kitabnya di dalam Kolose. Kolose akan membahas tentang apa di situ, tapi kalian harus membaca di rumah masing-masing secara lengkap. Kita akan membacakan secara singkat saja inti dari Kolose, 1 Timotius, dan Titus itu seperti apa. Kolose 3 ayat 18 sampai 22 itu menceritakan bagaimana seorang istri, bagaimana seorang suami hidup dengan baik bagi anak. Ini ayat 20 kan anak-anak nih, saya bacakan ayat 20. Dan anak, taatlah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar. Kemudian kalau Timotius 2 ayat 8 itu hampir sama. Sikap orang laki-laki dan perempuan di dalam sebuah jemaat ibadah bagaimana. Kemudian dalam Titus 2 ayat 1 sampai itu berbicara tentang orang tua, pemuda, dan haba. Tetapi engkau beritahulah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dan juga perempuan yang tua adalah orang-orang yang beribadah, fitnah, dan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Oke, selanjutnya setelah kita membaca ayat-ayat tersebut, kita mau lihat. Nah, sebelum kita membahas lebih, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam bab ini. Yang pertama, mengakui peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidik utama dalam kehidupan masa ini. Oke, sebentar, kok sepertinya harus saya nggak kelihatan ya? Saya besarkan dikit biar kelihatan saya. Kelihatan ya. Oke. Oke. Kemudian yang kedua, bersikap kritis, menyikapi peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidik dalam kehidupan masa kini, dan memahami peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan masa kini, membuat proyek yang berkaitan dengan peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga utama kehidupan masa kini. Ada indikator untuk mempelajari bab ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, dan gaya hidup keluarga menurut Alkitab. Kemarin sudah bahas ya, gaya hidup keluarga sesuai dengan Alkitab. Kemudian memahami peran sebagai anak dalam kehidupan Kristen, mendeskripsikan hakikat keluarga Kristen, dan membuat laporan yang nanti ada tugas. Oke, pengantarnya dong kita mau bahas. Oh, tertutup lagi. Saya pindah ke bawah. Oh, Tuhan Allah adalah pembentuk sebuah keluarga. Tahu bahwa Tuhanlah yang membentuk keluarga kita. Tentu dia memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana fungsi sebuah keluarga dan mengingatkan kita akan bahaya-bahaya yang dapat
hancurkan keutuhan sebuah keluarga. Tuhan telah memberikan banyak prinsip dalam firman-Nya. Semuanya mengenai struktur keluarga tadi dalam kitab Timotius, Titus, bahkan Kolose dan sebagainya, mengenai struktur keluarga dan peran yang harus dipikul oleh setiap anggota keluarga. Ketika perintah-perintah dalam Alkitab dietaati, maka keluarga-keluarga akan menikmati semua berkat, akan berkat bagi orang lain. Jika perintah dilanggar, muncullah kekacauan dan sakit. Jelas dong pokoknya. Jadi lagi bahwa kalian sebagai remaja, berarti kamu tugasnya sebagai anak. Apa nanti kita akan pelajari? Nah, nanti ada lebih rinci, apa sih seorang anak dalam keluarga untuk menjadi berkat bagi lingkungan seperti apa. Mantul sudah mengajarkan itu semuanya. Oleh karena itu, jangan menjadi seorang yang sudah tahu firman Tuhan, tetapi tidak. Oke, itu tujuan pembelajaran ini ya. Bisa tahu Tuhan memberikan prinsip-prinsip firman Tuhan supaya kalian menjadi berkat. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, sebelumnya kita mau bahas tentang uraian materi yang diambil dalam perjanjian lama tentang keluarga. Tidak ada kata untuk keluarga yang lama. Jadi dapat disamakan secara tepat dengan konteks modern. Keluarga inti, ya, keluarga inti ya, beda dengan keluarga. Beberapa kelompok sosial digambar sebagai suku, Jawa, Batak, Chinese, dan sebagainya. Dan menggambarkan asal etnik, umumnya bed up atau rumah ayah. Berarti keluarga inti yang tinggal di rumah yang sama. Tinggal satu rumah ya. Satu rumah. Terus kelompok sanak yang lebih besar atau luas termasuk 2 atau lebih generasi. Dan juga sanak dengan berarti lebih luas. Dan 24 lain menuju kepada kelompok sanak yang besar kadang-kadang disebutkan sebagai kaum Israel dan lain-lain. Pada kenyataannya keluarga yang digambar dalam perjanjian lama adalah rumah tangga yang terdiri atas semua orang. Ayah, ibu, anak-anak, kerabat lain, pelayan-pelayan, dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah itu. Karena waktu itu tidak hanya cuma ayah dan anak, tapi kadang ada orang-orang lain yang tinggal dalam satu. Dalam perjanjian baru, keluarga di perjanjian baru tersusun seperti rumah tangga dalam perjanjian lama. Ada tekanan pada asal etnik dan jabatan atau peran orang tua. Keluarga Greco-Roman juga rumah tangga besar, yaitu rumah tangga termasuk semua orang yang tinggal dalam rumah itu. Ada kata bahasa Yunani yang dapat disamakan secara tepat dengan idiom modern keluarga inti. Rumah tangga besar ini adalah satuan dasar masyarakat. Kata umum adalah rumah oikos atau frasa milik saya, self, ya, kepunyaan sendiri ya. Jelas dong, keluarga kami milikmu sendiri, bukan milik orang lain. Nah, jadi ini untuk bagian materi ini kita tidak membahas sampai selesai, tidak. Ada dibagi menjadi 2 part 1 dan part 2. Part 1 ini lebih ke pendahuluan dan tugas kamu sebagai anak itu seperti apa. Kemudian di part yang berikutnya akan membahas mengenai keluarga secara utuh jadi berkat bagi lingkungan itu seperti apa. Karena peran anak yang menjadi berkat. Sebagaimana kamu ketahui bahwa keluarga tidak hanya terdiri dari ayah dan ibu, juga termasuk dalamnya anak laki-laki maupun perempuan. Kan dari laki-laki dan perempuan aja yang setengah-setengah, jangan ya. Jelas laki-laki. Itu bukan hanya berkaitan dengan status, melainkan lebih kepada peran mereka masing-masing guna menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan. Peranmu apa sebagai laki-laki, sebagai anak perempuan, seperti apa? Dan seharusnya kalau Kristen, orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya untuk tunduk dan taat pada orang tua. Jika anak-anak tunduk dan taat pada orang tua, Alkitab menegaskan
ada janji umur panjang dan berkat lain bagi mereka. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan karena harus ada sama-sama dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hormatilah dari awal, hai anak-anak, taatlah orang tuamu dalam Tuhan karena harus demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dan janji ini. Selanjutnya diungkapkan supaya kamu berbahagia dan di bumi. Jadi tugasmu sebagai anak adalah hormatilah ayah dan ibu. Kamu menghormati ayah dan ibumu. Kalau belum, ya mulai dari sekarang. Tapi kalau sudah, ibumu. Kemudian melalui penjelasan di atas kita diajarkan bahwa sebagai bagian dari anggota keluarga Kristen, tanggung jawab sebagai anak juga memainkan peran yang penting demi terciptanya keluarga yang menjadi berkat bagi lingkungan. Jelas dong. Kalau kamu sebagai anggota keluarga, anak tidak menghormati orang tua, pasti ada keluarga jadi home sweet home-nya hilang. Tidak bisa dirasakan seperti itu. Saling melakukan peran masing-masing. Dengan demikian, jika keluarga Kristen tak menjaga harmonisan dalam rumah tangga sesuai ajaran firman Tuhan nih, kalau kamu bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, maka keluarga Kristen akan menjadi berkat bagi semua orang yang jadi contoh, dilihat oh ya tetangganya, oh keluarga Pak ini damai sejahtera ya, anaknya rukun dan sebagainya. Coba kalau tidak ada kerukunan, saling berantem dan sebagainya, yang jadi itu yang bisa kita pelajari dari materi yang pertama ini mengenai berkat di lingkungan semuanya. Oke, demikian materi pembelajaran pada part pertama ini. Kalian bisa pelajari, saya akan kirim juga dalam bentuk PowerPoint dan dalam bentuk file. Kalian bisa belajar di situ, dilengkapi dengan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, kumpulkan tugas tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu pasti ada pengurangan nilai yang akan kalian oleh tugas kemarin. Ada soal-soal yang ternyata kalian tidak benar, ada harusnya soal yang mudah tapi kadang kalian mengerjakan terburu-buru, teliti, sehingga salah. Oke, dan saya akhiri, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke.